kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuatkan sebuah video, yakni tentang khutbah bagaimana muhasabah diri di masa PPKM darurat. Muhasabah di tengah PPKM darurat. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pandemi COVID-19 makin mencemaskan. Jumlah warga terpapar rata-rata di atas 20.000 kasus per hari. Pasien bertumpuk, rumah sakit dan tenaga kesehatan mulai kewalahan. Sementara mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah mulai kesulitan mendapatkan obat-obatan. Sejumlah warga meninggal karenanya. Oleh karena itu kita semua harus menjaga diri masing-masing sesuai dengan anjuran para ahli di bidangnya, yaitu menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita agar terhindar dari paparan COVID-19 ini. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi kita kaum mukmin, setiap musibah harus dihadapi dengan keimanan, tentu agar tidak muncul persepsi dan sikap yang keliru. Pertama, seorang muslim wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dia alami melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalam surat Al-Taubah ayat 51, "Qul lan yasibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Yang kedua, seorang mukmin wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan di dunia ini dia akan selalu mendapatkan sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kemudian kelaparan serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka jika seorang muslim bersabar, ia bersih dari segala dosa karena kesabarannya menanggung berbagai ujian. Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, yang artinya seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Selain ridho dan sabar, kaum muslimin juga diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Umat wajib muhasabah atas kemungkinan dosa-dosa yang dilakukan yang menyebabkan datangnya bencana ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa berbagai bencana datang justru karena ulah manusia itu sendiri. Wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira. Yang artinya, musibah apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Eratnya hubungan kemungkaran dan kezaliman sebagai sebab datangnya bencana adalah perkara yang jelas. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, yang artinya ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Lalu ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami menyiksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa saat kejahatan merajalela, Allah Subhanahu wa taala akan meratakan bencana. Zainab binti Zazi radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan binasa wahai Rasulullah? Padahal di sekitar kita ada orang-orang saleh. Beliau menjawab, "Na'am, idza kasura khabath." Iya, jika kemungkaran itu sudah merajalela. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Saat ini kemungkaran telah merajalela, lalu datanglah bencana yang juga menimpa orang-orang saleh. Selama pandemi ini dilaporkan ada sekitar 584 ulama yang meninggal karena wabah. Belum termasuk imam-imam masjid dan pengurus masjid, para ustadz, para pembimbing umat lainnya yang juga wafat karena wabah. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu,
selain berikhtiar mengerahkan kemampuan teknologi, kedokteran dan obat-obatan, kaum muslimin harus melakukan taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan mentaati semua aturannya, menjauhi segala larangannya, serta kita harus menjadikan agama sebagai petunjuk, tidak memusuhi Islam, tidak menuduh Al-Quran dan Islam sebagai ancaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah umat kita bisa kembali normal sehingga dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafur